Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Bapak Ibu meneruskan 3 sesi materi yang tadi sudah disampaikan sebelum Isoma. Pada kali ini kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu penyampaian terkait gradebook setup sesuai dengan kurikulum OBE dan integrasi SIM OBE dengan MyClass, yang akan disampaikan oleh pemateri, yaitu yang pertama Bapak Budi Nur Rahman MN, yang kedua Bapak Berli Paripurna Kamil PhD, dan yang ketiga Bapak Nafi Ananda Utama MS. Kepada para narasumber kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Di sesi ini saya diminta untuk menyampaikan tentang penilaian. Mungkin Bapak dan Ibu sudah sudah familiar, sudah tahu bagaimana caranya mengatur, men-setting penilaian di MyClass, dan nantinya juga akan di-linkkan dengan OBE. Beberapa catatan yang yang saya temukan di Sepada ini. Catatan yang pertama adalah terkait dengan gradebook setup yang dibuat ini berbeda dengan informasi yang ditampilkan di tampilan depan. Itu saya melihat ada beberapa yang tidak konsisten. Nah, ini menjadi catatan, dan beberapa yang saya review itu sudah memperbaiki, tapi sampai yang minggu ini saya review masih ada saya temukan yang belum direvisi. Nah, jadi antara yang ditampilkan di halaman depan dengan gradebook setupnya itu berbeda, belum sinkron. Nah, ini kan berarti kita memberikan informasi ke mahasiswa, dan yang penilaian yang kita lakukan itu berbeda. Mohon ini nanti juga perlu direvisi ya, kalau masih informasi yang ada di tampilan depan dengan gradebook setupnya ini ya harus kita samakan begitu. Ini contohnya ya. Di sini ada ELO atau CPMK-nya ada 4, kemudian sub CPMK-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi ini bobotnya berbeda antara yang di gradebook setup ya. Misalnya di sini untuk CPMK 1 ini 15%, tapi di sini hanya 10% persensi. Kemudian di sini untuk CPMK 2 ini 15, yang di sini 30 ya. Dan ini ternyata berbeda. Nah, ini menjadi catatan ya, mestinya harus kita ya fair lah, apa yang kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan ke mahasiswa itu ya yang kita settingkan dalam perhitungan
nilai akhirnya nanti begitu. Ini juga sama informasinya berbeda ya, tidak lengkap begitu antara CPMK-nya. Kemudian kalau di sini ada 3 CPMK di tampilan depan, tapi di gradebook setup ada 5. Nah, ini kan perlu direvisi nantinya, direvisi ulang. Kemudian yang kedua, ada gradebook setup yang belum CPMK-nya belum dibobot. Jadi di sini mungkin sudah sama antara pembobotan setiap aktivitas dengan di gradebook setup ya. Tetapi kalau CPMK-nya belum dibobot, ini nanti ketika ditarik nilai nggak bisa ya, karena settingnya masih 0 begitu, bobotnya kan masih 0 di sini. Jadi ini diperhatikan juga ya, untuk pembobotan itu ya harus disesuaikan begitu. Nah, ini beberapa catatan yang saya temukan di tampilan My Class Bapak Ibu yang kebetulan saya yang diminta untuk mereviewnya. Nanti mungkin Pak Nafi dan Pak Wahyudi bisa menambahkan yang ditemukan. Berarti ya sama Pak ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ya sebaiknya? Kalau menurut saya di sini ada beberapa yang perlu kita langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah membuat peta konsep, kemudian rancangan penilaian, kemudian setting gradebook ya, gradebook setupnya, dan men-setting SIM OBE UMY CID. Nah, mungkin ini gambaran peta konsep yang coba saya lakukan begitu. Terkait dengan mata kuliah. Nah, di sini kan mata kuliah itu ada beberapa materi. Nah, ini yang menjadi CPMK-nya. Kemudian materi itu misalnya 1 chapter begitu ya. 1 chapter ini kalau disampaikan 1 kali kok tidak bisa kita pecah menjadi beberapa kali pertemuan. Nah, seperti ini misalnya ini peta konsepnya. Peta konsep untuk menentukan ini learning outcome dari mata kuliah, ini CPMK, ini sub CPMK misalnya. Nah, kemudian rancangan penugasan ya. Dari peta konsep ini kemudian kita coba rancang penugasannya apa saja. Nah, kalau di mata kuliah yang saya ampu, saya dan Pak Darja, dan diajari Pak Wahyudi dulu, sebaiknya setiap sub CPMK itu ada penugasannya walaupun bobotnya hanya kecil begitu. Nah, kira-kira dari sini ya, ini yang kita gunakan untuk melakukan setting ya pada gradebook setup dan SIM OB ya. Ini sebagai contoh ya. Tidak harus sama dengan ini begitu. Jadi misalnya di sini untuk CPL 1 itu ada CPMK 1, 2, 3, kemudian ada CPL 3, ada CPMK 4, CPMK 5. Kemudian yang di sini adalah bobot jenis penugasannya, ada kuis ya, ada forum, ada tugas ya, kita masukkan. Nah, kalau yang sekarang kan tambah nggih. Jadi ada video interaktif, kalau mau ditambahkan dimasukkan ke dalam penilaian ya monggo bisa dimasukkan. Yang lesson dan workshop itu kan bisa jadi salah satu dari poin ini untuk penilaiannya. Tapi yang penting adalah kita membuat rancangan ini sejak awal ya. Sejak awal ini kita perhitungkan begitu. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa
penilaian di SIM OB itu kan per CPL, nggih. Misalnya di sini CPL 1 itu terdiri dari 3 CPMK. Nah, ini ketika dijumlahkan itu harus 100 ya. CPMK 1 di sini kalau bobotnya 25%, kemudian CPMK 2 itu 15, CPMK 3 ini 15, berarti kan jumlahnya adalah 55 ya. Berarti untuk bobot OB adalah 25 per 55 ya, sama dengan 45,4. Kemudian yang CPMK 2 ini 15 per 55 27,3. Yang CPMK 3 juga sama. Kemudian CPL 3 itu ada 2 CPMK. Ini bobot my class-nya 15%, 15%. Ini jadinya adalah kalau untuk SIM OB-nya adalah 50-50. Nah, untuk 1 CPL 1 CPMK berarti kan 100% dari nilai itu kan dimasukkan dalam OB begitu. Ini untuk rancangan penugasan. Nah, ini rancangan penugasan yang kita tampilkan di halaman depan ini juga harus sama dengan gradebook setup yang kita setting di dalam my class begitu. Oke, sekarang gradebook setup-nya. Nah, ini apa namanya, halaman depannya seperti ini. Nah, ini komponen penilaian. Jadi yang kita rancang tadi ini yang ada di tampilan halaman depan dari my class kita, informasinya. Ini ketika kita masuk ke gradebook setup, ini terus terang gradebook setupnya belum saya setting ya, tapi yang karena memang rencananya adalah untuk kita kerjakan bareng-bareng ya. Jadi di sini semua aktivitas yang kita rancang di halaman depan tadi itu kita apa namanya, kita susun gitu ya di depan. Ini belum dikategorikan nggih. Karena memang untuk latihan. Ini bukan mata kuliah yang sebenarnya, di sini adalah contoh mata kuliah begitu nggih. Nama course-nya adalah contoh nggih. Nah, jadi yang kita rancang di sini itu kita buat aktivitasnya di bawah. Nah, ini harus sama dengan yang kita desain. Bagaimana untuk mengkategorikan pada gradebook setup ya? Ini kan ketika kita buat aktivitas di halaman depan tadi akan otomatis di gradebook setup itu muncul gitu ya. Nah, langkah yang kedua adalah kita membuat kategori ya, kategori CPMK-nya. Di sini ada CPMK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya CPMK-nya. Kemudian ini kita masukkan aktivitas yang tadi kita desain. Gampang Bapak Ibu untuk memasukkan aktivitas itu ke dalam CPMK. Jadi misalnya kita langsung saja ini untuk CPMK 1 itu terdiri dari kuis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita centang di kotak di belakang, kemudian kita masukkan di CPMK
Oke. Nah, ini di CPMK 1 kuis-kuis yang kita gunakan untuk penilaian sudah akan masuk di sini. Nah, kemudian kita tinggal memberikan bobotnya. Ya, tadi berapa saja ya? Ini 2, ini 5. Nah, untuk memudahkan, ini kalau kita jumlahkan itu akan sama dengan bobot pada CPMK-nya, yaitu 25. Kita langsung enter saja. Nah, ini untuk CPMK 1. Kemudian yang CPMK 2 juga sama. Ini CPMK 2 itu dari, sebentar, ini ada aplikasi. Ini adalah CPMK 4. Kita tinggal pilih gitu ya. Kemudian di sini ada jadi kalau kita mau memindahkan aktivitas ya, untuk kita masukkan ke dalam kategori, ini kita centang saja, kemudian kita pilih akan kita masukkan di mana begitu. Ini tadi kedisiplinan ya. Oke. Saya kira mudah ya Bapak Ibu untuk kita men-setting penilaian itu. Yang penting, yang jelas adalah sejak awal itu kita sudah memetakan ya, memetakan aktivitas apa saja yang akan kita berikan ke mahasiswa, kemudian bobotnya berapa ya. Ini sudah kita desain sejak awal, maka ketika kita men-setting gradebook setup itu akan mudah ya. Kemudian ada beberapa bisa dikatakan sebagai trik, misal bisa dikatakan seperti itu. Misalnya ini kita kok nilai ujian mahasiswa itu tidak memuaskan begitu. Kita pengen nilainya itu ya di atas 60 lah ya misalnya. Tapi kok ternyata ada yang di bawah 50. Nah, kita akan melakukan remedial begitu. Nah, kita bisa setting. Jadi khusus misalnya untuk remedial. Nah, kemudian kita buat subkategori dari ujian ya, UTS misalnya, kemudian dengan remedialnya itu masukkan, kemudian kita pilih highest ya ketika membuat subkategori tadi. Jadi mahasiswa yang mengerjakan UTS-nya dan yang mengerjakan remedinya itu kita pilih, kita ambil nilainya paling tinggi. Batasi
untuk remedial itu maksimal hanya 80 misalnya. Ya, kita bisa lakukan dengan pembatasan kita max nilainya itu 80 misalnya. Jadi kalau yang remedi tidak 100 gitu ya, walaupun dia benar semua, tapi kita bisa max nilainya adalah 80 misalnya, seperti itu. Jadi itu untuk gradebook setupnya. Mungkin nanti Pak Wahyudi akan menambahkan untuk lebih banyak variasi yang bisa kita setting di gradebook setup itu. Baik, ini adalah di gradebook setupnya. Bapak Ibu, ketika kita membuat kategori pada gradebook setup ini, jangan lupa untuk memberikan nama. Di sini kan ada grade kategori, kemudian ada kategori name, ya. Kemudian ada kategori total. Nah, di kategori total ini kategori total name ini juga mesti diberi nama, ya. Kalau saya biasanya disamakan aja dengan kategori name yang di gradebook setup dengan kategori total name, itu sama, biar ini tujuannya apa? Kita memberikan nama kategori total ini adalah agar ketika kita tarik ke SIM OB ini nanti akan muncul begitu. Oke. Nah, kita lihat OB-nya, Bapak Ibu. Nah, ini tadi kalau di mata kuliah contoh tadi tidak tidak ada ya. Saya ambil dari mata kuliah yang sebenarnya. Nah, di sini kita klik ya menu CPMK. Nah, ada pilih semesternya, kemudian prodinya. Oke, masih muter nggih. Memang agak lama untuk SIM OB ini karena banyak mata kuliah dan banyak prodi, banyak kelasnya juga itu ditampilkan semuanya. Pada SIM OB ini juga Bapak Ibu harus men-setting gitu, dan saya kira sudah gitu, sudah di setting kemarin untuk ketika dilakukan review dari proposal Bapak Ibu semua, dan Bapak-bapak Ibu reviewer sudah memberikan feedback. Jadi nah, ini jadi yang di menu CPMK ya, kemudian sub menu CPMK ini kita men-setting. Yang pertama adalah mengupload RPS. Ini wajib ya Bu Mariska kemarin bahwa RPS harus di-upload baik di MyClass maupun di SIM OB. Dan RPS-nya sudah RPS yang menggunakan RPS OBE. Ini kalau di teknik mesin sudah hampir semua di-upload. Kemudian setelah kita mengupload RPS, kita setting bobot pada CPMK ini. Nah, untuk bobot CPMK ini ya kita tinggal mindahkan saja dari rancangan penugasan yang tadi sudah kita desain di awal ya. CPMK 1 deskripsinya apa, bobotnya berapa. CPMK 2 deskripsinya bagaimana, bobotnya berapa. Ini sama dengan yang kita
dirancang di awal tadi. Ya. Oke, ini untuk menu CPMK. Ya. Kemudian setelah CPMK berikutnya adalah aktivitas. Sama di aktivitas pekerjaan kita adalah menarik ya, menarik kuis yang kita sudah setting di awal tadi. Ya, ini ditarik kuis. Misalnya di sini ada 5 kelas ya, Bapak Ibu mengampu 5 kelas. Kita menarik salah satu saja, maka di kelas yang lain ini sudah akan muncul ya. Jadi misalnya ini matematika 3 ada 5 kelas. Saya cukup narik di kelas A. Nanti yang kelas B, C, D, E otomatis juga akan ditarik. Kemudian kita buka, kita buka. Nah, di sini ada pada bagian kategori itu ada jenisnya modul, ada kategori. Nah, ini kalau saya lebih suka seperti ini aja. Jadi kita tarik yang kategori semua. Oke. Kemudian kita tambahkan kode CPMK-nya, kita berikan persen bobotnya. Dan kalau yang kita edit adalah untuk kategori, maka ya 100% nilai itu kita perhitungkan ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau memperhitungkan sendiri-sendiri, bisa men-setting bagian modul. Tapi kalau menurut saya kok tidak saya rekomendasikan untuk yang modul, karena hitungannya jadi ribet. Kemudian jadi pekerjaannya jadi tambah banyak begitu ya. Kalau apalagi kalau misalnya setiap sub CPMK itu ada aktivitasnya, ada tugasnya. Nanti kalau seperti ini kita mensinkronisasi nilai cukup pada bagian kategori saja. Ini yang kita sinkronisasi. Nanti yang modul nggak usah kita sinkronisasi, nggak apa-apa. Jadi cukup kategori CPMK-nya saja yang kita sinkronisasi. Karena ketika kita sinkronisasi nilai di akhir semester nanti, ini muter-muternya cukup lama begitu nggih. Kalau yang kita setting adalah pada modul, itu ya semakin banyak modulnya ya semakin lama proses sinkronisasi nilai. Baik, Bapak Ibu, ini yang setting yang kita lakukan, pekerjaan setting yang kita lakukan sampai di tengah semester ini. Okay. Nanti untuk sinkronisasi nilai kita lakukan di akhir semester kalau semua aktivitas ya, kuis, tugas, forum ya, misalnya forum itu juga dinilai. Ini sudah kita nilai semuanya, baru kita lakukan sinkronisasi nilai untuk menampilkan capaian dari mahasiswa untuk setiap CPMK. Saya kira itu Bapak Ibu. Oke. Ini ini biar jadi kategori semua. Klik kategorinya aja, Bu. Short kategori. Short kategorinya ini aja, diklik di sini. Nanti kan kategorinya jadi di atas semua. Kalau Bu itu men-settingnya pada modul, itu nanti pekerjaannya jadi tambah banyak begitu. Begitu nggih. Dari saya mungkin Pak Wahyudi akan menambahkan, monggo Pak Wahyudi.
saya ada remedi, Pak Remedi, Pak Budi. Remedi bagaimana, Bu? Mau diapakan remedinya? Oke. Ya. Oke. Oh, gitu Pak Wajdi. Tadi kalau misalnya kita memberikan bobot remedi itu tidak sama dengan bobot yang utama, begitu? Yang lain semua. Karena kan paling tinggi 100-nya ya 55 itu loh. Nah, kan mesti lebih bisa. Itu kudu dirumus di atas kuwi 55. Yang lain itu remedi dibedakan. Jadi lebih bawah, lebih rendah. 45. Oh, kategori kopi aja remedinya beda terus di rumus di apa? Maksudnya itu digawe apa dibuat tugasnya atau aktivitasnya? Contohnya Pak. menggone kopi langsung. Saya itu jarang melakukan seperti itu karena saya itu baik hati dan tidak sombong. Jadi ya remedi ya 100 ya 100 gitu. Ya kuis ya boleh, assignment ya boleh. Ya, ngono kuwi ora apa-apa remedial. Terus turun langsung aja ke lokasi grade-nya. Grade tupa sebentar, ada lagi coba nenggone lagi Pak, saya lupa tempatnya. Layout ada enggak? Terus. Kalau assignment gampang ya, assignment tuh biasanya. Nah ini assignment ya, pakai assignment. Add activity. Terus. Grade. Nah ini maximum grade dibuat 80. Oke. Kalau assignment ya lebih mudah ya, nek kuis itu ya. Kalau kuis ya sebenarnya dibobot gradebook setupnya aja. Yang apa? Remedi di 80 0,8. Jadi bobotnya itu agak tricky ya Bu, kalau itu memang di gradebook setupnya. Gradebook setup aja Pak Putri ya, sudah. Ya. Ya, subkategori. Dibuat subkategori remedi, copy kuisnya atau assignmentnya, terus bobotnya bukan 1 tapi 0,8.
Nanti diambil highest boleh. Ya. Rem. Mana tempatnya? Ya. Di salah satu CPMK. Mana? Dimasukkan ke sini. Ini sudah ya? Sudah ya? Baru kategori. Ya. Dipindahkan. Ya. Remedial. Nah, ya udah ini salah satu di highest, tapi bentar. Highestnya bukan begini Pak, ini nanti 1,08 ya, di highest dulu. Ya. Nah, terus yang tadi di nilainya itu kan 80% aja. Ya, kalau remedi saya biasanya memberikan tertinggi di antara remedial dan aslinya pakai highest ini. Hah? Ini remedial semua ya? Oh ya, harusnya yang UCP masuk ke sini. Ya, harusnya masuk ke bawah. Oke. Itu tricky aja. Tapi kalau saya awang bikin remedi itu untuk menaikkan nilai kok. Jadi saya jarang memberikan penalti. Ya. Udah otomatis. Itu salah satu dihilangi aja. Hah? Oh, yang bobote ya, bobote artinya tetap bobote. Pakai rumus. Nah, makanya kalau tricky yang seperti ini agak susah. Oke. Nah ya, pakai rumus. Ya. Kalau benar semua tetap 100. Ya. Iya. Tapi di bobot ke sini jadi 100. Ya. Ya, jadi di situ memang pakai ya, rumusnya nanti di-share aja rumusnya. Rumus begitu nanti di-share aja. Ya, oke. Oke.
Iya, nanti enggak rumusnya di-share aja bisa. Tapi tidak sesederhana mengimplementasikan di sini ya. Oke. Harus ya, ini nanti harus diberi ID, terus nanti baru dimasukkan ke rumus. Nah ya, nanti diberikan. Tapi membuat ID-nya di sini juga harus ngerti ini ID-nya diisi apa. Itu aja. Nanti yang butuh nanti privat. Gitu aja. Apa 80 maksimal tadi. Karena nanti di sininya akan beda-beda. Walaupun rumusnya diberikan, kalau memberikan ID-nya nanti nggak pas, itu nggak akan ngefek. Begitu. Monggo Pak Nafi. Oh. Gitu. Jadi untuk apa namanya tadi kalau kita mau membatasi nilai ya apa dengan rumus di sini, membuat rumus di sini. Nggih. Sampun Pak Budi kalau nyuwun tulung ning ndi mau OBE mau ya. Tadi yang saya buka tadi. Iya, nggih, pun salah satu. Diklik salah satu ini, panah ini, salah satu. Oke. Bapak Ibu, saya tidak menyampaikan tentang cara. Tadi sudah disampaikan Pak Budi. Ini adalah contoh kalau seorang lulusan itu sudah terpapar OBE sak prodi lengkap. Nah, sebenarnya ini kalau suatu prodi itu semua dosennya disiplin memberikan nilai dan settingnya benar, maka CPL bagi mahasiswa yang sudah lulus itu akan kelihatan dan pasti di atas ambang, kalau enggak di bawah ambang enggak lulus namanya. Ini contohnya adalah teknik sipil, itu dari CPL-nya ada 9, seorang mahasiswa ini sudah melampaui CPL-nya ya, di grafik kolom maupun grafik poligon ini sudah kelihatan. Oke, itu maka kalau Bapak Ibu sebagai dosen ya berusaha untuk di mata kuliahnya itu tertib. Karena jika satu prodi itu terpaksa nanti diminta untuk men-setting CPL-nya untuk angkatan tertentu, Bapak Ibu sekarang sudah selesai, tinggal dosen-dosen yang belum men-setting nanti yang kerja. Jadi Bapak Ibu dari sekarang sudah mulai memberikan kontribusi ke CPL mahasiswa, supaya bisa seperti ini. Gitu nggih. Nah, nilai CPL ini sedang kita setting supaya bisa dilihat oleh mahasiswa maupun orang tua. Ya. Ini belum 100% selesai, tapi akan mengarah ke sana. Pinjam ya Pak Budi. Nah, kalau mahasiswa itu ada KRS yang login bisa mahasiswa itu untuk in, bisa orang tua, bisa mahasiswa, bisa orang tua. Nah, ini misalnya saya login sebagai orang tua. Kalau login sebagai mahasiswa itu pakai email. Tapi kalau login sebagai mahasiswa ya, kalau sebagai orang tua adalah pakai NIM-nya.
Nah, kalau password orang tua tidak bisa diganti. Jadi nggak bisa mahasiswa itu bilang, ditanyain orang tuanya kok terus, wah udah ganti Bu saya lupa, tetap ada terus di akunnya mahasiswa. Nah ini contoh salah satu mahasiswa, ini saya pakai akun orang tua, ini ada nilai CPL, maka nilai CPL-nya juga bisa dilihat oleh orang tua, oleh mahasiswa itu sendiri. Saya sekarang ketercapaiannya berapa ya, ini angkatan berapa ini? 2020 berapa ini tadi? 1 ya? 2021. Belum lulus, maka ada bagian yang belum tercapai. Nah ini mungkin semester kuliah semester akhir ya, nanti dia kalau ikut nanti akan tercapai di ambang. Bagi para kaprodi, dekan, sekprodi, dekan dan sebagainya, monggo ini menjadi motivasi bagi prodi masing-masing supaya nek ditakoni iki UMY iki tenanan OBE-nya. Kalau kita tidak bisa menampilkan sampai ujung ini masih ada lagi ini Pak Dekan Teknik itu masih minta nanti sampai ini masih kita kerjakan. Ya. Tekan ngene wae itu sudah menjadi benchmark. Apalagi kalau ada, ini masih ada lagi nanti SKPI. Jadi mahasiswa itu selain dia punya transkrip yang biasa, itu juga nanti punya transkrip OBE. Jadi nanti di transkrip OBE-nya itu akan tampil grafik ini, kemudian uraian dari CPL, CPL 1 itu mampu apa dan seterusnya, CPL 2 mampu apa, nilainya berapa. Itu ada transkrip CPL-nya. Selain transkrip yang nilai yang seperti sekarang. Maka kalau prodi Bapak Ibu kok data nilai CPL-nya apa ini? Kosong atau di bawah merah, berarti hanya sebagian dosen yang aktif. Begitu. Maka kalau nanti mahasiswa melihat, lo transkrip saya kok padahal saya lulus semua ini, kenapa di CPL-nya tidak muncul sampai ke di atas ambang kelulusan. Gitu nggih. Ini jadi pemaksaannya akan dari atas, dipaksa oleh sistem supaya mahasiswa nanti yang meminta kepada Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu mau tidak mau harus sinkronisasi. Nggih. Nah, kapan? Nah, niku tergantung Mak Nafi. Nggih. Jadi ada transkrip CPL, ada lagi nanti nah ini bagiannya LPP dalam urusan audit pembelajaran. Jadi satu mata kuliah itu nanti ada daftar nilainya, kemudian grafik CPMK mata kuliah, maka kelihatan mata kuliah ini tercapai atau tidak CPMK-nya. Setiap mata kuliah punya rapot yang otomatis nanti muncul PDF rapot mata kuliah. Sehingga dosen itu kelihatan iki CPMK sekian kok tidak tercapai, itu auditor bisa langsung tahu. Begitu, sehingga sebelum terlambat, maka Bapak Ibu silakan dari sekarang sudah mulai melakukan setting di SIM OBE-nya, supaya nanti tidak ditagih oleh prodi, ya sudah beres. Nggih. Terus usahakan satu kali mata kuliah itu ya tidak berubah-ubah. Jadi setting CPMK-nya, setting penugasannya ya seperti itu terus. Terutama tadi yang kategori CPMK 1, 2, 3 itu ya sudah, walaupun isinya mungkin bisa beda. Kuisnya mungkin ganti, assignment-nya mungkin ganti, tapi tetap menjadi bobot yang sama pada satu kategori CPMK. Nek nganti berubah-ubah itu nanti repot sendiri, setiap semester data nyeting. Ya, jadi Bapak Ibu setting di SIM OBE itu seharusnya satu kali dalam 5 tahun. Pokoknya so nek pemilu meneh agak nyeting. Kenapa? Karena kurikulumnya berlaku
5 tahun, kecuali semester depan ganti kurikulum, semester depan nyeting lagi. Maka usahakanlah tidak ganti-ganti kurikulum. Itu ya tergantung Pak Nafi juga. Oke. Monggo Bu. Ya. Ya. Jadi kalau override itu sebaiknya override CPMK, override kategori, bukan override nilai total. Nggih, bukan, tapi CPMK mana yang jelek itu yang di override. Yang bagus ya biarin aja, biar aslinya. Dosen itu tuh mana toh? Ya, ya, oke. Ya. Ya, tidak akan muncul CPMK-nya. Tidak akan muncul. Karena CPMK tadi adalah per apa tadi di grafiknya tadi ya, per CPMK nilainya. Kalau langsung total nggak akan muncul. Nah, itu menjadi pekerjaannya prodi atau dosen tersebut nanti ketika diminta harus ada CPL-nya. Itu sekarang gampang, jadi itu berakit-rakit, berenang-renang dahulu itu, baru berakit-rakit kemudian. Saya ini seneng-seneng menggawe biji gampang langsung, besok diminta begitu. Kalau nilai remedi munculnya di My Class. Di My Class bisa, iya. Makanya kalau tadi di gradebook setupnya itu ada remedi disendirikan ya kelihatan. Oke. Ya kalau mau seperti itu. Oke. Nah sekarang itu karena UMY itu menjadi apa namanya ya, tempat studi banding OBE, maka kalau nanti kita ternyata setelah dicek, oh saya ngeklik PBI kok nggak muncul, wah rasido gitu ya. Sekarang sedang tren SIM OBE, banyak yang minta studi banding dari perguruan tinggi di mana-mana, termasuk misalnya satu asosiasi prodi. Ini asosiasi prodinya sama, tapi kan perguruan tingginya dari berbagai perguruan tinggi itu juga sudah benchmark ke kita. Jadi nek diperlihatkan ternyata kurang, itu berarti akan menjadi nilai yang negatif. Begitu. Apalagi ya tadi itu sampai ke mahasiswa sudah, CPL sudah, transkripnya mahasiswa untuk CPL ya, transkripnya raportnya mata kuliah juga nanti ada. Jadi Bapak Ibu kalau dari sekarang tidak men-setting raport mata kuliahnya nanti kurang bagus isinya, tidak bisa menunjukkan bahwa saya bisa mengajar. Di dalam OB ini ya. OB-nya tadi mana ya? Ini ya. Oke, nggih. Laporan CPMK. Saya contohkan jajal nggunaku wae kumbiyen lekas nyeting kapan ya? Lekas nyetinge. CPMK ya. Oh, berarti aku ngene Pak Putih. Pilih dosen. Aku wae. Wahyudi. Jenengku sapa? Nah, kalau paralel itu akan kelihatan. Nah, ini misalnya ya.
ini kan ada CPMK mahasiswa, CPMK kelas. Kelas berarti, nah ini contohnya. Ini contoh agak jelek. Kelas ini tidak tercapai CPMK di CPMK berapa ya? Yang jelek-jelek. Wah, 40 ini berarti CPMK 2, CPMK 3, ini 50 ini lumayan lah. Dah 2 ini tidak tercapai di kelas tersebut. Kalau seperti ini saya bisa menyalahkan kelasnya. Wah ini anak ngulang semua. Tapi ketika diambil yang mata kuliah, ya wes, saya bisa ditegur oleh Kaprodi. Oh, rai Pak, apa Pak? Rasito. Jadi ini sudah di atas 50 semua untuk satu mata kuliah, paralel sekian kelas tadi. Maka saya alhamdulillah cukup bisa mendeliver materi. Nyatane mahasiswa ini rata-rata di atas itu. Kalau sampai CPMK tertentu saya kok jelek, ada ya kita ini yang tidak saya tampilkan ya. Itu berarti di CPMK itu saya harus berpikir ulang sesuk metode ini piye ya menyampaikan CPMK tersebut. Berarti pada saat CPMK itu saya gagal mendeliver materi. Ya, apakah pada saat itu saya tidak masuk tapi tetap tak kasih tugas, atau bagaimana mungkin saya pas sakit ngomong nggak jelas misalnya, ya. Jadi bahkan ketika audit pun nanti ini CPMK tertentu kok nggak tercapai. Nah itu ada rapot mata kuliah. Oke. Enggak. Lah ya, itu tetap dosen itu berarti gagal. Ya gagal. Harusnya bisa menarik mahasiswa itu untuk ayo sini gitu loh. Iya, pokoknya nek nganti CPMK tertentu kok tidak tercapai berarti ada kegagalan di situ. Ya. Monggo itu sebagai para pakar pendidikan, LPP dan sebagainya monggo, tapi secara teknis tadi tidak tercapai. Data mengatakan tidak tercapai CPMK di situ. Alasannya apa? Apakah itu diterima secara kependidikan? Silahkan. Boleh. Enggak. Lah terus lulus piye? Wong kita itu berusaha, kamu lulus ya, sampai diberi kesempatan remedi ya. Itu kan biar lulus. Jadi di teknik enggak ada yang mahasiswa enggak ngumpulin tugas besok kalau mau remedi. Iya, kalau itu enggak lulus. Enggak banyak. Iya. Saya dulu itu pernah seperti itu ya, tapi sekarang rajin-rajin semua mahasiswanya di mata kuliah saya. Sepertinya juga sama di. Iya, betul. Jadi dosen itu seharusnya sama kita itu mengeluarkan nilai mengapa lama sampai hampir terlambat, sampai hampir deadline. Itu kalau Pak Aris karena nilainya jelek-jelek. Piye ya iki ya? Artak tok kayak saiki kok terus berusaha tak remedi lah. Gitu. Atau kalau Pak Buti ada lagi bobotnya diubah. biar di bagian itu bagus. Tapi itu diinjuri. Sudah dioyak-oyak Kaprodi nilai. Padahal sebenarnya data nilai sudah masuk semua. Mengko elek ya piye ya? Nah, gitu.
Iya, kalau yang seperti itu tidak lulus ya nggak lulus saja. Kalau hanya 1-2 mahasiswa Bu, itu tidak akan mempengaruhi rata-rata. Ning nek nganti oke, medun itu berarti semua. Oh iya, untuk dia sendiri dia tidak lulus. Tapi secara mata kuliah, kalau sampai di bawah itu berarti yang orang ngumpul ke banyak, itu berarti kegagalan dosen. Nek saya loh, ya toh, gitu. Ya, dosen salah, kaprodi salah, dekan. Ngaten niku Bu. Bagi Bapak Ibu yang dari PBI, salahnya Bu Eko. Sampun nggih. Sampun cekap. Kita aku mau kuwi sing tak catet. Nggih. Jadi saran saya Bapak Ibu mulai tadi RPS itu jangan ganti-ganti. RPS sudah disetting dengan bagus, ya wis itu yang digunakan selama kurikulum berlaku. Jangan sampai kita ngubah-ubah. Yang paling fix tadi adalah bobot CPMK ya, kategori tadi. Kalau di dalamnya Pundi Pak sing gradebook Pak, salah satu gradebook yang Bapak tadi, gradebook yang tadi ada isinya, yang sudah ada isinya, sing dadi nggih, sing dadi. Tadi kita ana gradebooknya sudah ditampilkan kok, sudah menampilkan gradebook yang sudah jadi tadi. Nah ini Bapak Ibu, CPMK apa ini 2, bobotnya 15, ya udah ini jangan diutak-atik. Yang boleh diutak-atik hanya dalamnya sini. Nek masih punya waktu, ya. Kalau Bapak Ibu merasa gabut, mau mengubah-ubah sini silahkan. Tapi sebaiknya yang ini tidak. Itu oleh gabut kegabutan kalau sampai mengubah di sini, repot. Ya. Kalau saya nek wis mati sudah stabil di sini, ini nggak pernah saya ubah-ubah. Jadi kebetulan saya banyak pakai kuis, bangsoannya cukup banyak, jadi aman. Setiap kali tinggal ganti tanggal udah selesai. Ya, jadi tidak pernah mengubah gradebook setup. Itulah sebabnya bisa nilai tepat waktu. Ya. Iya, nek sing matematika gampang sekali membuat soal. Nggih. Ya, iki ora tahu ganti iki. Enggak pernah ganti ini dalamnya. Ya, dalamnya aja enggak ganti, apalagi kategorinya enggak pernah ganti. Maka setiap kali mencari sinkron gitu aja. Nggih, sampun. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih, terima kasih. Bapak Ibu, kira-kira ada yang ingin didiskusikan? Cukup nggih. Nggih. Sudah, Bu. Sudah cukup Mas dari kami. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Budi dan juga Pak Wahyudi yang sudah menyampaikan di sesi keempat ini. Baik, mohon izin Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan pemberian materi. Sesi selanjutnya adalah pendampingan praktik yang nanti akan langsung dipandu oleh PIC masing-masing. Jadi mohon izin Bapak Ibu, silakan bisa
menyesuaikan diri dengan dengan PIC-nya masing-masing.